Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'allif hadha al-kitab Syekh Hamam Jazzadah. Wa man 'allamani wa man 'allama man 'allamani lam dah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi surah Yasin ini adalah surah yang diturunkan di Makkah atau disebut sebagai salah satu surah Makkiyah. Adapun sebab diturunkannya surah Yasin adalah karena banyak orang kafir yang saat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi, karena mereka mengenal Muhammad itu hanya sebagai anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib, yatimu Abi Thalib. Maka mereka tidak mengakui bahwa Muhammad yang mereka lihat tumbuhnya, berkembangnya di dalam naungan Abu Thalib sebagai seorang Nabi, karena mereka tidak pernah melihat yang namanya Muhammad itu masuk ke maktab atau tempat untuk belajar baca tulis. Mereka juga tidak pernah melihat Muhammad itu belajar kepada seorang guru. Maka bagaimana bisa orang semacam itu yang menurut mereka tidak terdidik kok bisa menjadi seorang nabi yang akan menuntun umat? Bagaimana bisa? Itulah yang dikomen sama orang-orang kafir saat itu. Julid, ngopo, orang tahu sekolah, nggak pernah belajar baca tulis, bahkan disebut sebagai orang yang ummi, kok bisa-bisanya menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul yang diutus kepada kita semua. Maka mereka mengingkari hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian bisa kita ambil satu pelajaran, bahwa kita sering membaca satu qasidah, di rangkaian sholawat ketika mahal qiyam, Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Orang yang melihat wajahmu itu pasti akan selamat, pasti akan bahagia, pasti akan beruntung. Nah, pertanyaannya, lah orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Quraisy itu kan setiap hari melihat Nabi. Apakah mereka juga akan mendapatkan keselamatan? Jawabannya ini di penjelasan tafsir Yasin ini, bahwa selama ini mereka tidak pernah melihat Muhammad sebagai nabi. Mereka tidak pernah melihat Muhammad sebagai rasul. Yang mereka lihat dari diri Muhammad hanyalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Maka mereka tidak akan pernah melihat diri Nabi sebagai sosok yang istimewa, sebagai insan kamil, maka tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan itu juga berlaku sampai hari ini. Banyak orientalis yang mengkaji diri Nabi Muhammad, meneliti tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak pernah melihat hakikat Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah orang-orang kafir mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, faraddallahu ta'ala qaulal kuffar. Allah Ta'ala mengingkari keingkaran mereka, membalas, menjawab pengingkaran orang-orang kafir ini dengan menurunkan surah Yasin, terutama di ayat pertama ini dan kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bahkan Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Hakim, mengatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul merupakan salah satu daripada para utusanku. Nah, makanya satu surat Yasin ini yang mengungkapkan kesaksian Allah, yang biasanya kita bersaksi tentang ketuhanan Allah, tapi di surat Yasin ini justru Allah yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad. Ini istimewa. Kita disuruh untuk bersaksi tentang ketuhanan Nabi Muhammad, tapi di dalam surah Yasin Allah bersaksi tentang kerasulan makhluknya. Itu adalah satu keistimewaan yang luar biasa. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah itu diutus kepada umat manusia, kemudian Allah bersaksi terhadap kerasulan Nabi Muhammad di dalam surah Yasin ini, maka pantas saja jika surah Yasin disebut sebagai qalbul
Quran atau hatinya, jantungnya Al-Quran. Degup jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sendiri, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya di dalam setiap hal itu ada hatinya, ada jantungnya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantung dari Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marrat. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah mencatat baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana didawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sak temane Gusti Allah taala iku qara'a maos sapa Gusti Allah surah Yasin ing surah Yasin wa Thaha lan surat Thaha qabla an yakhluqas samawati ing saturunge nyiptake Allah ing pira-pira langit wal ardi lan bumi bi alfai am kelawan mongso 2000 taun. Falamma sami'at mongko sumangsane krungu sapa al malaikatu para malaikat qalu ngucap sapa malaikat tuba bejo banget li ummati Muhammad maring ummati Nabi Muhammad nuzila den turunaken alaihi ing atase umat hatani ing ikilah hatani surat ing ikilah loro surat rong surat hatani suratan ing ikilah rong surat wa tuba lan bejo tenan liman maring wong tahmilu kang nanggung bihima ing rong surat iku wa tuba dan bejo tenan di alsinatin maring lisan pira-pira lisan tatakal lamukan gunem bihima kelawan rong surat iku. Jadi dikatakan bahwa surah Yasin ini dan surah Thaha ini dibaca sendiri oleh Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jangka 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian para malaikat ketika mendengar hal tersebut berkata, komen, tuba, beruntung betul umat Nabi Muhammad yang mana mereka mendapatkan dua surat tersebut, surat Yasin dan surat Thaha. Beruntung orang yang menghafalkannya, beruntung orang yang mewiridkannya dengan lisan mereka. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana didawuhkan oleh Rasulullah alaihi salam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Thaha wa Yasin wa surat ar-Rahman. Para ahli surga itu tidak membaca apapun dari Al-Quran melainkan surah Thaha, Yasin dan surah Rahman. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana didawuhkan oleh Nabi Muhammad alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala 'alaihima bi 'adadi kulli harfin 10 amlak. Ayyuma muslimin wa muslimatin, siapapun orang Islam laki-laki maupun perempuan, quri'a indahuma suratu Yasin, yang dibacakan di sisi mereka surah Yasin, wa huma fi sakaratil maut, sedangkan mereka dalam keadaan sakaratul maut, nazala 'alaihima bi 'adadi kulli harfin 10 amlak, turunlah kepada mereka itu dalam setiap huruf surah tersebut, surah Yasin tersebut, 10 malaikat. Diturunkan dalam setiap hurufnya 10 malaikat. Yaqumuna baina aydiyahuma sufufan yusallu 'alaihima, yang mana setiap malaikat itu akan berdiri bersaf-saf untuk bersolawat, untuk mendoakan rahmat bagi orang tersebut, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang tersebut, wa yushhiduna ghuslahuma, kemudian juga menyaksikan saat mereka dimandikan, wa yutbi'una janazataha, dan mengiring jenazahnya. Jadi orang yang sedang sakaratul maut kok dibacakan surah Yasin, maka dalam setiap huruf yang dibacakan tersebut akan diciptakan 10 malaikat, akan diturunkan 10 malaikat di sisi orang tersebut, yang malaikat itu akan menyaksikan saat dia dimandikan, kemudian mengiring ikut ke kuburan, dan juga tentu saja mendoakan rahmat dan memintakan ampunan kepada Allah kepada orang tersebut. Maka orang-orang yang sedang sakaratul maut, memang dalam tradisi kita bacakan surah Yasin. Salah satunya keutamaannya adalah hal tersebut, agar mereka mendapatkan rahmat dari para malaikat
yang diturunkan sebab setiap huruf yang dibacakan dari surah Yasin. Dan salah satu faedahnya juga adalah untuk mempermudah saat proses kematiannya. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana didhawuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru qira'at hadhihi surah, perbanyaklah membaca surah ini, yakni surah Yasin. Fa inna fiha khasaisun katsirah, karena di dalamnya terdapat berbagai macam keistimewaan yang banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadits, sehingga disebutkan di dalam syarah hadis tersebut, hadis aksiru qira'at hadhihi surah fa inna fiha khasaisun katsirah, bahwa innal ja'i'a, sak temene wong kang luwe, idza qara'aha nalikane maca ing surah Yasin bi huduril qalbi, kelawan ati kang hadir, asba'ahu mongko bakal den warekake au sapa, maka bakal nguwarkake ing wong ing jae sapa Allah Gusti Allah min fadlihi, saking kautamaane surah Yasin. Orang yang kelaparan, sedang kelaparan dan tidak ada makanan, kemudian dia membaca surah Yasin dengan hati yang betul-betul hadir, dengan niat yang betul-betul tulus, maka Allah akan mengenyangkannya dengan keutamaannya. Wa in qara'ahal khaif adhaballahu ta'ala husnahu wa khaufahu. Orang yang sedang ketakutan kemudian membaca surah Yasin ini dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, maka Allah akan mengusir ketakutannya itu, wa khaufahu, dan kesedihannya itu. Wa in qara'ahal faqir khalasu min dainihi. Orang fakir yang punya banyak hutang membaca surah ini dengan niat untuk bisa terlepas dari jeratan hutang, maka Allah akan mengurai jeratan hutang itu. Wa idza qara'a hadzal hajah, dan orang yang punya hajat tertentu kemudian membaca surah Yasin dengan hadir, dengan kekhusyuan, qadallahu ta'ala hajatah, maka Allah akan memenuhi hajatnya atau kebutuhannya. Wa man qara'aha fi subhi, dan orang yang membaca surah Yasin di waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masya, maka dia akan berada dalam tanggungan keamanan Allah Ta'ala sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala, dan di negeri manapun dibacakan surah Yasin atau digelar pengajian tafsir surah Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, maka akan diangkat darinya bala, dari negeri tersebut bala, wal qahta wal ghala wat ta'un, dan wabah dan segala mara bahaya, wal wabah wal marad, dan penyakit, bihormatiha, dengan sebab kemuliaan surah Yasin. Wa man qara'aha, dan orang yang membaca surah Yasin fil laili, di dalam waktu malam, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, maka dia akan dalam keamanan, dalam tanggungan keamanan Allah sampai waktu subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyit, dan jika dibacakan surah Yasin ini 'alal mayyiti, bagi mayit, khufifat anhu adzabul qabri, maka diringankan baginya azab kubur jika dia memang sedang dikubur, in kana min ahlil adzab. Wa illa fatakuna fi rauhihi wa rahatihi ziyadah. Kalau si ahli kubur itu adalah ahli surga, ahli saleh, orang soleh, maka akan ditambah kenikmatan kuburnya. Li'anna al-qabra rawdatun min riyadil jinan aw jufratun aw hufratun min hifarin niran. Karena kubur adalah salah satu bentuk taman dari taman surga atau liang dari liang-liang neraka. Jadi orang yang sedang di alam kubur, ketika dia adalah ahlul azab, yang sedang diazab, ketika dibacakan surah Yasin, maka azabnya akan diringankan. Kalau sebaliknya dia sedang dalam keadaan senang, bahagia di alam kubur, akan ditambah kesenangannya. Ini beberapa hadis yang berkaitan tentang keistimewaan atau keutamaan surah Yasin, disampaikan oleh Syekh Hamami Jazadah di awal tafsirnya untuk membangkitkan kesenangan kita dalam membaca surah Yasin ini. Tidak hanya membaca, tapi lebih dari itu untuk mempelajari isi atau makna dari surah Yasin yang disebut sebagai qalbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Di situ disebutkan tadi bahwa orang yang lapar, orang yang takut, orang yang berkebutuhan, orang yang fakir, dan seterusnya, kalau membaca surah Yasin dengan hati yang hadir, maka akan dikabul hajatnya. Kalau saya dapat ijazah dari guru-guru saya di Krapia, dari Kiai Najib, kemudian dari Kiai Warsun,
kemudian sanadnya sampai kepada Mbah Munawir. Kalau kepingin ada hajat tertentu, bacalah Yasin 41 kali. Walaupun itu belum pernah saya amalkan karena cukup berat. Wong maca Yasin 3 kali aja kadang-kadang sudah ngantuk, apalagi sampai 41 kali. Tapi kalau mau mencoba silakan. Kapan-kapan kita coba, kalau ada hajat yang sangat besar bisa baca Yasin 41 kali. Kemudian banyak juga ijazah dari beliau, tapi yang sangat ringan adalah membaca surah Fatihah. Nah, ini beda level antara surah Yasin dan surah Fatihah. Kalau surah Yasin itu qalbul Quran atau qalbul kitab, kalau surah Al-Fatihah itu sudah sampai pada level ummul kitab atau ummul Quran, induknya Al-Quran. Insya Allah kita akan bahas surah Yasin ini dari ayat ke ayat. Tapi sebelumnya kita betul-betul harus yakini bahwa surah Yasin ini mengandung keistimewaan, kekhususan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis-hadis beliau yang sudah saya bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab.